Salam damai dan sukacita dalam Kristus Yesus bagi Anda sekalian. Saudara-saudaraku yang terkasih, sejak munculnya virus corona ini, hidup kita banyak berubah. Kita harus berjauhan dengan orang-orang. Kita seharusnya tidak mengunjungi orang lain. Kita tidak bisa bepergian karena perjalanan telah dihentikan. Tidak ada kapal, tidak ada pesawat terbang. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan untuk internet. Anda tahu, hari ini kita bisa memberi salam kapan saja. Kita bisa mengirimkan pesan-pesan kapan saja. Sangat cepat dan gratis. Ini sangat luar biasa. Saya masih ingat sewaktu saya muda, kita harus mengirim surat. Anda menulis surat, kita menempelkan perangko dan pergi ke kantor pos untuk mengirim suratnya, mengeluarkan uang dan membutuhkan banyak usaha dan membutuhkan berhari-hari lamanya untuk suratnya sampai. Kita tidak dapat menulis banyak hal karena sekali seminggu atau sekali sebulan kita harus menulis untuk orang lain. Kemudian ketika saya semakin dewasa, kami punya telepon, tetapi itu juga mahal, khususnya jika kita menghubungi orang lain yang ada di kota lain. Sangat mahal. Jadi kami harus lebih berhati-hati untuk tidak memakai telepon terlalu sering. Hari ini, hidup sangatlah berbeda. Kita bisa mengirimkan pesan-pesan setiap saat. Setiap kali kita mendengarkan sesuatu yang baik, kita kirimkan ke teman-teman kita. Kita mendengar sesuatu yang menarik, kita kirimkan ke teman-teman kita. Kita melihat sesuatu yang bermanfaat, kita kirimkan ke teman-teman kita. Jadi hari ini, dalam dunia di mana kita tidak bisa bepergian secara bebas, kita bersyukur kepada Tuhan, berita-berita dapat terkirim dengan bebas. Anda tahu, Allah memberikan kita kabar baik tentang Injil, bahwa di dalam Yesus Kristus kita dapat memiliki kehidupan yang kekal. Bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus, kita memiliki partner selama hidup. Ini sangat indah. Ini merupakan kabar yang luar biasa. Dunia sangat takut akan kematian, tetapi kita orang Kristen berkata, kita tidak akan binasa. Tubuh kita akan mati jika kita terkena virus corona, tetapi kita tahu pada saat tubuh kita menghembuskan nafas yang terakhir, roh kita akan naik kepada Tuhan. Roh kita akan masuk ke dalam tangan Tuhan. Alkitab berjanji kepada kita bahwa barang siapa percaya kepadanya dalam Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat, saya pernah katakan kepada Anda, kekal artinya tidak terputus. Anda menghembuskan nafas terakhir di bumi. Roh Anda mengambil nafas yang pertama bersama dengan Yesus. Roh Anda bernyanyi, haleluya, dan bersama dengan Yesus. Jadi ketika seluruh dunia sangat ketakutan akan kematian, karena mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Jika Anda telah percaya kepada Yesus, janjinya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini adalah kabar yang baik. Kita telah belajar baru-baru ini bahwa ketika kita menerima Yesus, kita juga menerima Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, dan kita tidak akan pernah sendiri lagi. Jadi ini adalah kabar yang sangat baik. Tetapi Anda harus membagikan kabar baiknya. Bukankah normal ketika Anda mendengar kabar baik, Anda sangat bersemangat untuk membagikannya? Anda ingin membagikannya. Jika Anda mendengar ada restoran yang membagikan makanan gratis, Anda ingin membagikan kabar itu. Ada orang yang membagikan handphone gratis. Anda ingin membagikan kabar itu. Bagaimana dengan kabar yang terbaik dari semua kabar? Hidup yang kekal di tengah dunia yang sedang ketakutan akan kematian. Mari kita lihat satu ayat dalam Alkitab. Dalam Yesaya pasal 52 ayat 7. Mari saya bacakan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit berdatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Wow,
betapa indahnya menjadi orang yang membawa kabar baik, kabar damai, berita keselamatan, kehidupan yang kekal. Jadi, di waktu ini, kita mengirimkan pesan-pesan kepada teman-teman kita. Tetap berkomunikasi dengan teman-teman kita. Jangan hanya sekedar mengirimkan pesan Instagram, makanan menarik yang Anda makan, tempat bagus yang Anda kunjungi, resep masakan baru yang Anda dapat, sesuatu yang bagus yang ingin Anda bagikan. Mari bagikan kabar terbaik di atas semuanya. Pastikan kita membawa kabar ini dan sebarkan kepada dunia. Anda tahu virus corona menyebar begitu cepat karena satu orang terkena, dia batuk dan orang lain terkena. Kemudian dia batuk dan terus berlanjut. Dan segera virus yang bermula dari Cina beberapa bulan yang lalu menyebar ke seluruh dunia. Bagaimana itu tersebar? Dari satu orang ditularkan kepada orang lain. Itulah cara penyebaran virus. Tetapi kabar baik seharusnya tepat seperti ini. Seharusnya disebarkan dan disebarkan dan disebarkan dan terus berlanjut hingga seluruh dunia mendengar berita baik ini. Sampai sekarang, sebagian besar di dunia tidak memahami sama sekali. Bahkan banyak orang di gereja juga tidak memahami sama sekali tentang kabar baik ini. Banyak orang pergi ke gereja karena mereka lahir di sana. Karena itu merupakan bagian dari tradisi mereka untuk pergi ke gereja. Karena akan merasa bersalah jika tidak pergi ke gereja. Tetapi mereka tidak pernah mendengar dengan lebih jelas kabar baik tentang Yesus Kristus, tentang darahnya yang menyucikan kita dari segala dosa, tentang kita yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Jadi mari kita sebarkan, bukan virus. Mari kita sebarkan kabar baik ini kepada teman-teman kita dan dorong mereka untuk menyebarkan kabar baik ini kepada teman-teman mereka. Jadi apa yang Anda dengarkan hari ini di ponsel Anda, ketika Anda menonton atau mendengarkan ini, apa yang sedang saya katakan, kirimkan itu kepada orang lain dan katakan, sebarkan ini. Inilah virus yang ingin kita berikan kepada dunia. Bukan virus yang jahat yang mematikan, tetapi virus yang baik yang memberikan kehidupan yang kekal. Jadilah penyebar berita yang luar biasa ini. Tuhan memberkati.